Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romo Matis tentu di Franciscus Channel 67 Yes. Kali ini dalam suasana yang asri, kami berada di kebun nih Pak ya. Iya. Di kebun Puspanita di Ciawi. Pagi ini kita mau kepoin nih Romo kita yang senior dan juga bijaksana, Romo FX Sutarjo, OFM, dan dipanggil dengan sebutan Romo Tarjo, Romo ya. Nah, kita mau kepoin nih Romo kita ini meskipun sudah senior, tapi tetap semangat, energik, dan sekaligus tetap kelihatan bahagia dan gembira dalam panggilan hidupnya dimanapun beliau ditugaskan. Ini sesuatu kekuatan yang luar biasa dari beliau, dan kita mau belajar tentang bagaimana menghayati hidup dan sekaligus menata hidup kita. Apa kabar Romo? Bahasa Thailand apa kabar Romo? Sawadikap. Sawadikap. Romo Tarjo lama bertugas sebagai misionaris di Thailand, kurang lebih selama berapa tahun Romo? 22 tahun. Jadi bukan waktu yang singkat, dan kita mau gali nih kira-kira apa resepnya sehingga Romo kita ini tetap bahagia dan gembira dalam hidupnya dimanapun beliau ditugaskan. Romo, kita bincang-bincang terkait dengan hidup Romo ya. Ya. Artinya mengenai hidup itu kan orang bisa banyak memaknai arti hidup ya. Kalau Romo kan kalau melihat saat ini Romo ditugaskan di salah satu paroki yang berada di pedalaman ya. Ya. Namanya Paroki Santo Franciscus Gendang ya. Ya. Keuskupan Banjarmasin, Ya, itu di betul. Mangalau, di Ya. bagian pelosok dari Kalimantan Ya. Selatan Romo ya. Ya, perbatasan dengan Kaltim. Perbatasan yang Kaltim. Nah, sebenarnya Romo sendiri yang meminta ya. Ya, betul. Dari luar negeri Thailand. Ya. Kemudian meminta untuk tugas di pedalaman, begitu Romo ya? Ya, betul. Nah, ini kita lihat nih, kita mau lihat bagaimana kira-kira Romo saat ini kan saya ada baca dan kemudian lihat foto Romo itu lagi pakai trail ya. Ya, betul. Nah, bagaimana itu Romo? Sebenarnya saya meminta ditugaskan di pelosok itu untuk merasakan misi di provinsi yang belum pernah saya alami, belum pernah saya lihat. Belum pernah Romo lihat ya. Karena seluruh karya di provinsi kebanyakan sudah saya lihat. Sudah Romo jalani ya. Bukan jalan nih, Jalan ya. lihat. Nah, lalu yang belum pernah saya alami itu ya di daerah Badau, Kalimantan. Nah, sekarang saya sendiri juga tidak tahu bahwa di Kalimantan itu ternyata bukan hanya Badau, bukan hanya Nakakantuk, tapi juga Paroki Santo Franciscus Assisi Gendang. Lalu provinsial juga menawarkan, ini ada banyak tawaran. Lalu saya tanya, mana yang paling dibutuhkan? Nah, provinsial bilang di Magalau. Nah, lalu saya siap jalan. Sehingga Romo jalan dengan gembira ya. Ya, betul. Dan saya lihat fotonya Romo pakai trail ya. Ya. Romo jarak dari paroki ke stasi-stasi itu berapa jauh Romo? Paling dekat 1 jam. Paling dekat dengan kendaraan, dengan motor, dengan mobil. Mobil ya? Ya, paling jauh 6 jam. 6 jam Romo? Ya. Dengan sepeda motor? Motor juga bisa. Mobil juga bisa, off-road. Off-road ya? Ya. Jadi pengalaman Romo, apakah itu yang pertama kali ya pakai motor trail begitu ya, Romo ya? Pakai trail memang pertama kali. Pertama kali ya? Ya, karena selama lebih dari 20 tahun kan tidak pernah naik motor. Jadi Romo belajarnya di mana di sana? Nah, belajar ya di Magalau. Di tempat ya? Ya. Jatuh banget Romo? Nah, pernah jatuh juga ke stasi. Tapi jatuh ya biasa. Biasa Romo? Ya. Orang setempat juga jatuh. Dan Romo merasa gembira dan bahagia dalam tugas? Saya bahagia karena sudah mempersiapkan diri. Sudah mempersiapkan diri Ya. Romo ya? Artinya Romo kan dulu lama 22 tahun di Thailand ya? Ya, betul. Tugas di bidang formasi, lalu kemudian kembali ke Indonesia dan tugas di pedalaman itu ya? Ya, betul. Apakah sesuatu yang berbeda jauh banget Romo? Tentu ada semacam revolusi lahir batin. Kenapa Romo? Karena saya sudah tahu bahwa akan terjadi perbedaan gaya dan cara hidup. Di Thailand kan semuanya serba boleh dikatakan hidup luxury. Dengan mobil kemana-mana, jalan juga luas, pelayanan juga kebanyakan di kota-kota. Kota ya.
Tapi di Thailand, di apa? Magalau, Kalimantan, saya sudah tahu bahwa di sana akan kerja di sawit dan tambang, dengan jalan yang tidak seluas di Thailand misalnya. Karena saya sudah mempersiapkan diri. Romo sudah siap batin itu. Ya, siap batin. Sehingga nggak shock Tidak gitu terkejut. Ya? Tidak terkejut ya. Ya. Jadi Romo mau betul-betul mempersiapkan dan mau terlibat di situ. Ya, gitu betul. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda gitu Romo ya. Artinya dimanapun Romo berada tetap bahagia dan gembira ya. Ya. Baik itu di negara yang seluruhnya sebenarnya pelayanannya di kota, luxury, fasilitasnya ada. Ya. Kemudian di Mangalau dengan fasilitas yang minim, Romo tetap bahagia. Sebenarnya kalau kami melihat Romo ya, dari tampangnya Romo itu kan tenang, kemudian seperti nggak ada beban hidup ya. Ya, tidak Jalan. Dan tetap gembira seperti Iya, ini. memang tidak ada. Nggak ada beban apa-apa. Tidak ada Romo. beban apa-apa. Apa kira-kira resepnya Romo dalam prinsip hidup Romo ya? Sebenarnya prinsip hidup saya tidak berubah. Tidak berubah Romo. Ya, prinsip hidup ini bisa diterapkan di mana-mana. Dimanapun kita ditempatkan, nah prinsip hidup tetap di bawah. Sebenarnya hanya ada 3 hal. Saya ringkaskan. 3 hal Romo. Ya. Oke, dalam bahasa Inggris head, heart, dan hand. Head, Heart dan hand. kepala, hati, dan tangan. Ya, betul. Oh, dari gimana itu Romo? Prinsipnya begini. Kita belajar dari Santo Fransiskus ya. Ya Romo. Hidup ini kan sebenarnya semua dianugerahkan oleh Allah. Seluruh hidup kita ini. Lalu tugas kita untuk apa? Mengembalikan lagi kepada Allah. Yang baik dari Allah. Lalu tugas kita mengembalikan lagi kepada Allah. Caranya ada 3 hal tadi. Melalui kemampuan kita berpikir ya. Melalui hati yang mengasihi dan mengampuni. Lalu melalui hand itu kan lambang dari pelayanan seluruh hidup kita. Nah, 3 hal inilah yang harus dipelihara. Tiap hari kita mesti mengolah pikiran. Thinking Romo ya. Ya, belajar. Belajar terus-menerus. Mungkin membaca buku. Mungkin melihat hal-hal sesuatu yang bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Itu kan menyangkut mengolah pikirannya, lebih kreatif untuk membaca, untuk menambah pengetahuan. Terutama pagi hari. Pagi hari kan seluruh pikiran kita masih segar. Tenaga kita masih segar. Maka setelah ibadat pagi misa, lalu mulai dengan pikiran. Memelihara pikiran. Dengan membaca, merenung, membaca kitab suci atau spiritualitas kita. Nah, mungkin sekitar jam 10 baru mulai kerja yang sifatnya fisik. Oh, fisik tangan. Ya. Kerja kebun misalnya. Mencangkul misalnya, tanam menanam. Tapi yang menggunakan fisik. Fisik Romo ya. Ya. Itu dari sisi apa ini? Supaya hidup kita seimbang ya. Ada pikiran, lalu tenaga juga digunakan. Lalu hati itu juga penting. Hatinya gimana Romo? Hati yang kalau untuk memelihara hati ada 2 hal. Mesti kembali ke dalam diri dulu. Ke dalam diri kita Romo ya. Ya. Kita mesti memahami yang dibutuhkan oleh diri kita sendiri. Apa kebutuhan prinsip dari hidup kita? Bukan hanya soal makan, minum, tidur segala macam. Seluruh diri kita, kebutuhan kita apa? Termasuk juga mengenali diri kita, kelemahan kita apa, kekuatan kita apa, kedosaan yang sudah kita jalankan apa. Itu bagian dari hidup kita. Seperti Santo Paulus mengatakan, kita ini hanya seperti orang yang mendapat rahmat tapi dalam bejana tanah liat.
Di situ. Rapuh Romo. Rapuh. Nah, dari situlah kerapuhan kita disadari, kelemahan kita sadari. Nah, dari situlah kita bisa memaafkan diri sendiri, mengampuni diri sendiri, menerima diri sendiri. Kalau sudah bisa menerima diri sendiri, baru diterapkan kepada sesama. Di relasi sosial. Sehingga kalau kita melihat ada kerapuhan orang lain, batin kita tetap tenang, tidak terusik. Tidak perlu mengubah orang lain, tapi yang diubah diri kita sendiri. Kita kan gampang untuk melihat orang lain itu salah Romo ya. Iya. Dan kemudian menjudge dan menghakimi, dan kemudian kita menjadi gusar karena kesalahan Ya orang betul. lain. Nah, disitulah Frans Yesus mengajarkan kepada kita, kalau melihat orang lain siapapun melakukan suatu kesalahan, kita yang harus membenahi diri saya. Artinya melengkapi kekurangan orang lain. Tidak perlu menegur, tidak perlu menghakimi mereka, tidak usah. Jadi dalam relasi sosial itu bagaimana Romo? Artinya ketika ada yang salah, apakah kita tidak menegur dia? Kalau menegur kan cenderung kita aktif untuk menegur Romo ya. Itu tergantung dari posisi kita. Kalau posisi kita sebagai pendidik, melihat anak buah melakukan suatu kesalahan, ya kita tegur, kita peringatkan. Tapi cara memperingatkan tidak dengan emosi, tapi dengan kehalusan kemampuan kita. Gimana caranya Romo? Itu mengolah itu. Emosi itu kan spontan Romo ya. Ya. Kita kan kalau ada sesuatu yang nggak beres ya langsung emosi begitu. Nah, ada dua hal toh. Emosi spontan itu kan bisa dikendalikan. Dikendalikan artinya boleh kita marah, tapi marah yang berguna. Oh, ada juga marah yang berguna. Kalau marah tidak berguna, marah dengan kebencian itu sia-sia. Kita mengeluarkan tenaga dan tidak ada gunanya. Itu membuang energi Romo. Ya, tapi kalau marah itu berguna untuk perkembangan, ya itu dijalankan. Jadi kita harus mampu memilah ya. Ya betul. Apakah saya ini marah berguna atau marah nggak berguna gitu ya? Betul. Kalau marah tidak berguna berarti membuang energi saja ya. Iya, kita rugi. Kalau marah yang berguna demi kebaikan orang itu ya. Betul juga. Demi kebaikan kita juga. Kebaikan kita juga ya. Iya. Karena kita kan cenderung cepat untuk menghakimi orang lain, Romo. Ya betul. Dalam hidup bersama kan begitu ya. Nah, itu yang Frans Yesus tidak setuju. Kita boleh juga melihat orang lain melakukan sesuatu kesalahan. Kita tidak perlu gusar. Nah, kita melengkapi kekurangan dia. Jadi tadi kepala, kemampuan berpikir Romo ya. Ya. Itu harus diolah ya. Ya betul. Tapi ada orang yang malas membaca Romo, gimana? Kalau malas membaca hidup sekarang kita dituntut untuk selalu up to date. Up to date itu bukan hanya mengikuti zaman lalu mengetahui segala-galanya, tidak. Tidak Romo ya. Untuk supaya pikiran kita ini tetap terpelihara. Supaya hidup kita atau pikiran kita ini selalu disegarkan kembali. Seperti komputer harus di-refresh lagi. Jadi memang betul harus kita gunakan Romo ya. Ya, karena selalu harus digunakan. Tuhan ya. Ya. Artinya kadang-kadang malas membaca gitu Romo ya. Malas ini maunya jalan aja gitu. Itu cara kita untuk tergerak ke arah itu gimana Romo? Kita mesti memiliki timetable. Jadwal harian. Jadwal harian Romo ya. Ya, jadwal harian itu harus melingkupi ketiga-tiganya. Mengolah pikiran, hati dan tangan. Tenaga. Tiga-tiganya harus masuk jadwal harian. Lalu jadwal harian kan ada jadwal harian yang sifatnya formal, komunitas. Lalu kalau belum lengkap maka kita harus melengkapi sendiri. Misalnya jadwal harian dalam komunitas tidak ada berhubungan dengan pikiran, ya kita buat jadwal sendiri. Jadwal pribadi ya. Kalau tidak ada pengolahan menyangkut batin, ya kita buat sendiri. Buat sendiri Romo ya. Kalau tidak ada olah fisik, ya kita buat jadwal sendiri. Ketiga-tiganya harus lengkap. Jadi Romo menata hidup Romo selama ini baik itu mingguan, bulanan, tahunan. Iya betul. 3 kerangka itu Romo ya. Iya betul. Harus ada di dalamnya dalam jadwal harian itu mengolah pikiran, mengolah hati, dan mengolah fisik ya. Iya. Jadi Romo nggak pernah merasa baper dan merasa ini juga ya, merasa kecewa gitu ya.
Kecewa itu tetap ada ya. Perasaan kita ini kan macam-macam ya. Perasaan kecewa, jengkel, putus asa, depresi itu biasa. Biasa ya. Dan memang harus dijalani. Dan Romo pernah mengalami itu Romo ya. Mengalami juga yang paling berat pun saya alami. Romo pernah alami ya. Tapi karena permasalahan, kesulitan hidup, depresi itu bagian dari sejarah hidup kita. Bagaimana Romo melewati dan mengalami itu supaya bisa lewat itu Romo ya? Nah, kita ambil manfaatnya bahwa kesulitan hidup, masalah, depresi, segala macam itu bagian dari perkembangan hidup. Tidak boleh dihindari. Menghindari permasalahan hidup berarti menghindari perkembangan. Karena kita berkembang justru dipacu oleh permasalahan hidup. Dan Romo nggak lari dari situ ya. Romo tidak boleh lari, harus dihadapi, diterima. Diterima ya. Ya. Masalah itu ada dua hal loh. Kalau masalah itu bisa dipecahkan, maka kita pecahkan. Kalau masalah itu tidak dipecahkan, ya kita terima seadanya. Contohnya sehingga tidak menghambat perkembangan. Contoh Romo masalah yang nggak bisa dipecahkan itu gimana Romo? Contoh misalnya, saya punya masalah fisik, ya. Tidak tampan, lalu gigi juga tidak rata, tidak apa-apa. Kalau kita terima dengan penuh syukur, masalah ini tidak menghambat perkembangan. Yang menghambat perkembangan karena kita tidak bisa menerima dengan sukarela. Masalah yang kita lihat itu ya. Ya, betul. Jadi apapun masalah yang ada yang kita lihat dalam diri kita, dalam hidup bersama itu harus kita terima ya. Kita terima, pertama-tama kita terima. Lalu kedua kita atasi. Kalau kita atasi tidak bisa, kita terima secara kenyataan. Lebih realistis hidup kita. Realistis ya, artinya ya nggak ngoyo juga Romo. Ya memang betul. Oh ini masalah. Inilah bagian hidup kita ya. Dan harus saya jalani gitu ya. Ya. Bisa juga berkaitan dengan misalnya penderitaan penyakit. Ya termasuk juga. Ya, kalau dokter katakan nggak sembuh ya. Ya diterima apa adanya. Ya betul. Kemudian tantangan yang berat ya kita terima saja. Kita terima. Tapi kita coba untuk mengatasi. Ya betul. Semampu kita. Betul. Dan ketika kita mentok dan nggak bisa, sampai pada sikap penyerahan diri. Iya, gitu. Bukan menyerah tapi menerima dengan kerelaan. Yang penting tidak menghambat kebahagiaan perkembangan hidup kita. Jadi sedapat mungkin kita upayakan dulu ya. Iya, kita betul. usahakan mengatasinya dan ketika nggak bisa jangan memaksa diri juga ya. Ya memang betul. Wah, ini kita realistis. Realistis ya. Ya. Jadi Romo merasa dalam pengalaman hidup pernah juga mengalami masalah ya. Memang punya pengalaman hidup yang berat juga. Dan itu butuh waktu untuk menangani, untuk menenangkan batin itu bukan hanya 1 bulan, bisa juga 6 bulan, bisa juga 1 tahun. Baru bisa terselesaikan. Iya betul. Ya. Dan ketika Romo menemukan solusi terakhir itu suasana batin begitu. Batin menjadi tentram. Menjadi tentram ya. Ya. Hidup menjadi seimbang. Seimbang ya. Kalau seperti itu Romo melihat dengan cara tatanan hidup yang teratur tadi ya, dengan 3 konsep tadi, kita harus mampu mengolah pikiran, hati, dan tangan ya. Ya. Dalam seluruh irama harian, mingguan, bulanan gitu. Sepertinya hidup kita menjadi lebih bahagia ya. Iya, lebih bahagia dan terarah. Terarah ya. Ya, sebagai orang bersiarah itu terarah menuju ke depan. Dan punya satu arah tujuan yang jelas gitu. Jelas ya. Jadi kalau begitu apa arti hidup itu Romo? Kalau misalnya Romo katakan ya dengan perpaduan 3 hal tadi ya. Hidup itu kalau mau disingkat gimana Romo? Hidup itu seperti dikatakan Fransiskus, kita mendapat segala macam anugerah dari Allah. Lalu tugas kita untuk mengembalikan kembali kepada Allah. Lalu cara mengembalikannya sama. Kalau kita memiliki kemampuan berpikir, maka kita berbagi lewat cara berpikir kita. Kita memiliki hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang memahami. Kita pakai hati yang mengampuni. Kalau kita masih diberi kekuatan fisik, maka kita menggunakan kekuatan fisik untuk bersyukur kepada Allah lewat karya-karya kita. Kalau
masih bisa mencangkul ya mencangkul, bisa berkebun ya berkebun. Kebun ya. Itulah kita membaktikan seluruh hidup kita, mengembalikan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi Romo mau mengartikan kebahagiaan itu apa dengan hidup seperti itu, Romo? Kebahagiaan itu sebenarnya tidak tergantung pada yang kita miliki. Tidak, kebahagiaan itu bagian dari penerimaan diri seadanya. Di situ kita bahagia, Romo. Ya, bahagia itu kita dianugerahi pemikiran yang sehat, ya kita gunakan pemikiran itu. Kita diberi hati yang mengasihi dan mengampuni, ya kita menggunakan itu. Kita masih dianugerahi fisik yang sehat, ya kita gunakan. Jadilah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli, misalnya tidak bisa misalnya saya bahagia karena memiliki segalanya. Tidak tergantung kepada yang kita miliki, tapi lebih kepada kebahagiaan batin. Kalau Fransiskus mengatakan perfect joy atau inner joy atau kebahagiaan sejati. Disitulah yang dikatakan Fransiskus, tidak tergantung kepada yang kita miliki. Tidak tergantung pada hal-hal eksternal ya. Iya, bukan hanya eksternal, tapi juga termasuk dari diri kita. Bahkan diri kita, mata saya yang sudah mulai kabur, saya masih tetap bahagia. Bukan tergantung apa yang kita miliki ya. Iya, bukan. Tapi pada kedalaman pada batin kedalaman batin. Nah, itu inti bahagia di situ. Dan Romo merasakan kebahagiaan itu. Ya, saya sudah sampai ke situ. Saya senang bahagia. Bahagia Romo. Dimanapun Romo bertugas tetap bahagia. Tetap bahagia. Ada orang yang mengatakan, Romo ya, dia bahagia ketika dia mendapatkan kesuksesan ya. Kesuksesan itu juga orang definisikan kadang-kadang pencapaian-pencapaian. Artinya hasil yang dia capai gitu ya, yang terukur gitu ya. Sehingga dia mengatakan, saya bahagia ketika saya sukses dengan pencapaian-pencapaian ini. Artinya hari ini saya bisa melakukan tugas ini dan mencapai ini, prestasi saya seperti ini, maka saya sukses dan bahagia. Itu gimana, Romo? Sebenarnya kita manusia itu mempunyai tugas satu, yaitu kita diberi potensi macam-macam. Dan potensi yang kita miliki itu harus diaktualkan. Kebahagiaan terletak pada mengaktualkan potensi yang kita miliki. Itu bahagia. Itu bahagia. Dan itu harus berlangsung terus-menerus. Kalau bisa malah berkembang terus-menerus. Kebahagiaan kita kalau kita bisa mengaktualkan potensi yang kita miliki. Anugerah Tuhan tadi ya, potensi yang betul, kita gunakan ya. Itulah bahagia dan kebahagiaan kesuksesan itu di situ ya. Bukan pada pencapaian tadi, Romo ya. Tidak. Karena kita kan tidak tahu hasil itu apa. Tidak bisa diukur dengan hasil. Kalau orang modern sekarang ini kan selalu melihat pada hasil, Romo. Misalnya saja dalam satu organisasi, dalam perusahaan, orang berlomba-lomba untuk perform lebih baik dengan hasil yang terukur. Kalau Romo mendefinisikannya gimana pandangan itu, Romo? Bagi saya hasil itu berarti kesetiaan menjalani hidup sampai akhir. Itu hasil. Itu hasilnya, Romo ya. Bukan pada satu bentuk yang kelihatan gitu, Romo ya. Tidak ada. Lalu kita mengatakan, dia sukses gitu, enggak, Romo ya? Tidak ada. Sukses itu berarti kesetiaan. Kesetiaan, Romo ya. Dan kesetiaan itu bukan dari diri saya. Kesetiaan itu berarti kesetiaan Allah dalam diri saya. Allah setia dalam memelihara hidup saya. Saya bisa menjadi setia karena apa? Kesetiaan Allah. Kamu punya pengalaman waktu di Thailand tentang kebahagiaan yang kesuksesan yang Romo katakan tadi, kesetiaan tadi, Romo. Pengalamannya misalnya gimana? Selama di Thailand, saya pertama-tama kan berusaha untuk merekrut calon-calon untuk menjadi Fransiskan. Karena itu saya mulai membuka seminari. Lalu setelah merekrut calon-calon seminari menengah loh. Karena sudah punya calon seminari menengah, maka saya membangun lagi untuk seminari tinggi.
Lalu dari sekitar 100 calon yang direkrut, itu jadi hanya satu menjadi Fransiskan. Selama berapa tahun itu Romo? Selama 20 tahun lebih. Satu Romo ya. Iya. Lalu pada akhirnya sekarang semua yang saya mulai tadi ditutup, Berakhir Romo, stop. berakhir. Nah, berarti selama lebih dari 20 tahun boleh dikatakan kerja saya sia-sia. Karena seluruh usaha investasi segala macam tenaga biaya jadi hanya satu. Dan bahkan fondasi pun ditutup. Apakah itu ukuran kegagalan atau keberhasilan? boleh juga kita mengatakan gagal, karena kalau pabrik itu ya sudah Gagal, bangkrut. Romo. Nah, Kalau tapi dari segi bisnis Kak, rugi Romo. iya, sebagai bisnis rugi, bangkrut. Bangkrut ya. Tapi dari segi saya tidak bangkrut. Karena apa? Saya menyelesaikan tugas itu dengan setia. Nah, di situ saya sukses. Nah, tergantung dari cara kita Cara memandang itu, Romo, ya. Nah, Dan Romo juga pernah tugas di Thailand itu menangani orang-orang yang terkena penderita HIV ya. iya betul juga. Itu gimana Romo itu? Kesuksesan itu Romo. Kesuksesan memelihara orang-orang sakit macam ini Iya. ada dua hal. Pertama, yang datang dan meninggal itu kan banyak sekali. Karena dulu kan belum ada obat-obatan, Iya. belum ada obat vitamin segala macam, Iya. belum ada. Biasanya mereka akan datang dan meninggal di situ dengan damai. Dan Romo yang menangani itu ya. Ya, saya termasuk juga sampai memandikan jenazah, Iya. lalu membungkus, segala macam itu. Lalu banyak juga yang menjadi sehat kembali dan kembali ke keluarga lalu kerja. Nah, lalu apakah di situ kesuksesan karena bisa membungkus banyak jenazah atau mengantar mereka untuk kembali bekerja? Itu juga bukan ukuran untuk berhasil. Kesuksesan, ya. Kesuksesan, saya setia menjalani tugas selama saya ditugaskan di situ. Nah, itu keberhasilan saya. Sehingga sampai pada final itu saya setia dan optimal. Itu Ya, kesuksesannya. itu kesuksesan. Jadi kita boleh mengatakan orang itu sukses dan berhasil ketika pada akhirnya dia tetap setia Romo. Tetap setia. Nah, kita ambil dari Ibu Teresa. Kita dipanggil bukan untuk sukses tapi untuk setia. Jadi itu yang buat Romo tidak merasa terbebani dalam hidup Tidak ini ya. berani. Disitulah kita akan tetap bahagia. Kalau kita gagal, kita tidak putus asa. Tapi kalau kita sukses, kita tidak bangga. Tidak bangga Romo ya. Iya. Jadi kita juga nggak boleh mengatakan ketika dia mencapai satu pencapaian sukses ya gitu ya. Ya. Dan kita puji-puji Romo ya. Ya. Sebenarnya jangan dulu gitu ya. Ya, memang jangan dulu. Nanti pada finalnya itu. Ya, apakah saya masih setia? Ketika kita mati baru kita Ya, tahu betul. bahwa orang itu sukses ya. Nah, disitulah kitab suci mengatakan jangan memuji orang sebelum mati. Artinya Romo mendefinisikan kesuksesan itu Kesetiaan. berbalik dari apa yang orang-orang modern sekarang ini geluti dan kejar ya. Ya. Orang-orang mengejar kesuksesan dan teori-teori kesuksesan kan mengatakan begitu Romo. Artinya pencapaian-pencapaian, Ya, hasil, ya. result begitu ya. Tapi Ya. Romo mengatakan ya kesetiaan Dalam menjalankan tugas. menjalankan hari-hari Ya. hidup itu dengan optimal ya. Ya, betul. Seluruh potensi yang Tuhan berikan ya. Ya. Dan pada akhirnya kalau kita berhenti pada titik di mana kita setia, Ya, disitulah pada sukses. disitulah suksesnya. Ya. Jadi bukan sesuatu pencapaian yang kita kejar Nah, tidak moyo begitu perlu. Romo ya. Ya, tapi bukan berarti kita santai-santai, tidak. Tetap kerja optimal sampai kita menjalankan tugas selesai. Sampai selesai Romo Ya. ya. Finalnya itu ya. Ya, kalau orang Thai bilang ya tae ton job. Artinya apa Romo? Ya, jangan meninggal pada hari selesai tugas. Oh, Berarti kita merayakan kesetiaan sampai habis. sampai habis ya. Iya. Waduh, terima kasih Romo. Guys, semua pembicaraan kita pembicaraan daging dan sangat berkualitas dari apa yang dikatakan oleh Romo Tarjo. Kalau kita mau menata hidup kita menjadi lebih baik lagi dengan 3 prinsip tadi Romo ya. Iya. Pikiran, hati, dan tangan. Tangan, Nah, ya.
Kira-kira apa yang Romo bisa bagikan ya sebagai pegangan hidup bagi teman-teman kita, saudara-saudari kita yang mungkin berupaya untuk menata hidupnya lebih baik lagi dan menjadi bahagia dan sukses dalam hidupnya, Romo? Ya, hanya aja dua. Apa, Romo? Nah, kita ambil dari kata-kata Fransiskus, semua yang baik datang dari Allah. Maka kita kembalikan lagi kepada Allah lewat pembaktian hidup kita secara optimal. Itu saja. Itu saja, Romo, ya? Ya. Segala yang baik itu datang dari Allah dan kita kembalikan lagi kepada Allah, ya. Iya. Maka kita sebenarnya dalam hidup ini harus bersyukur, Romo, ya. Ya betul. Dan Hidup kita itu harus kembali disyukuri. Disyukuri, dirayakan. Bukannya dirusuh, kita harus merayakan setiap hari. Setiap hari, Romo, ya. Bukan dirayakan. Merayakan, ya. Iya. Guys, menarik perbincangan kita dengan Romo Tarjo. Semoga pembicaraan ini menjadi sebuah pembicaraan inspiratif, apalagi kalau kita tertantang untuk mau hidup bahagia dan mau memahami kembali makna sukses dalam terang kasih Tuhan tadi, ya, bahwa kesuksesan itu bukanlah hasil yang harus kita capai, tetapi bagaimana kita setia dalam hidup kita sampai akhir hidup kita tetap optimal menjalankan tugas kita sehari-hari, ya. Semoga menjadi bahan yang inspiratif dan membuat kita menjadi lebih bahagia lagi dan gembira. Terima kasih, Romo Tarjo. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dalam bahasa Thailand apa, Romo? Ko kop kun krap. Ho op Ko kop kun krap. Waduh, Thailand. Francisco Channel. Ya.